Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah masuk di Rabiul Awal atau bulan Maulid 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Nah, para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang tadi adalah qoblal bi'tsah ya. Jadi saya kira dua hal itu menjadi penting bagi kita. Artinya apa? Artinya keteladanan akhlak ya, itu diutamakan. Jadi bagaimana pendidikan yang membuat anak ini juga tidak dimanjakan, itu juga perlu untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi kita saat ini. Nah, yang lebih penting daripada itu semua adalah ba'dal bi'tsah. Setelah beliau dilantik menjadi seorang nabi dan rasul ya. Saya tidak ingin juga bercerita tentang kronologi. Beliau ngumpet di takziah, beruzlah di Gua Hiro, mohon maaf. Kemudian pada satu malam datang malaikat. Itu lagi-lagi skenario tersebut tidak akan saya sampaikan karena khawatir akan merendahkan kognitif pengetahuan para bapak, para ibu, terutama para adik-adik Sivitas Akademika SMA Islam Al-Azhar dan Cirebon. Yang ini saya sampaikan, ternyata ba'dal bi'tsah inilah sunnah-sunnah beliau itu wajib untuk kita teladani. Artinya apa? Ya, saya masih ingat Ustaz Aib, ada anak yang sok pinter, tapi memang kelihatannya pinter tapi sok pinter. Jadi begini, kenapa dek kamu nggak sholat? Oh enggak, Nabi Muhammad dulu sebelum usia 40 tahun nggak sholat. Jadi karena saya usia belum 40 tahun nggak sholat. Ini ngawur ya. Karena memang benar, Nabi kita sebelum 40 tahun ya mohon maaf, jangankan sholat, ngaji aja belum ya. Jadi kapan Nabi Muhammad itu mulai ngaji? Ini setelah 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi itu. Tapi itu lagi-lagi bukan pedoman. Kemudian kita mulai ngaji usia 40 tahun. Itu tidak. Salah kaprah itu. Ini salah kaprah dalam memahami kronologi sirah Ustaz Aib. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah disinilah setelah beliau dilantik menjadi nabi dan rasul, ma'udhifa ilan nabi ya, min qaulin aw fi'lin, apa yang diucapkan oleh nabi, apa yang dilakukan oleh nabi, itu menjadi salah satu referensi keagamaan kita Ustaz Aib. Ya, jadi di situ kita melihat, oh iya, Nabi Muhammad sholat, ya kita ikut sholat. Nabi Muhammad puasa, ya kita puasa. Nabi Muhammad kemudian berhaji, ya kita haji. Nabi Muhammad kemudian berzakat, ya kita berzakat. Nabi Muhammad tidak meminum khamar, kita tidak meminum khamar. Nabi Muhammad sudah berjihad, ya kita juga mengikuti fikih-fikih jihad sebagaimana yang sudah digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para bapak, para ibu, saya ingin mempersingkat kajian sirah kita biar tidak terlalu memanjang dan melebar. Ada poin yang menarik ya. Nabi Muhammad ketika beliau dilantik menjadi seorang nabi dan rasul, itu orang-orang yang melihat Rasul yang awalnya suka karena akhlaknya, itu sedikit demi sedikit sudah mulai memboikot Rasul, menjaga jarak, membencinya, ya, mengucilkannya, memusuhinya, bahkan sampai mengkerdilkan. Nah, kita bertanya, kenapa Rasul yang awalnya sholih, yang awalnya berakhlak begitu dicintai, kemudian setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul malah justru dijauhi? Ada apa? Oh, ternyata Ustaz Aib, kuncinya di sini. Orang itu kalau soleh, ya, para bapak, para ibu, serta seluruh adik-adik remaja yang dirahmati oleh Allah, orang itu kalau soleh, kalau baik, kalau berakhlak, semua orang suka. Ya, semua orang suka. Kita boleh cek di kelas Ustaz Aib, ada anak baik banget, sopan, jujur, ya, itu semua orang akan suka. Laki, perempuan, yang badek, yang nakal akan suka sama dia karena kebaikannya itu. Tapi ketika sudah berubah menjadi muslih, memperbaiki keadaan, ya, dia duduk sebagai seorang yang soleh, melihat temannya nyontek, diem saja, ya itu soleh. Tapi ketika dia sudah menasihati, kamu jangan nyontek, akan terjadi reduksi, akan terjadi gesekan, ketersinggungan.
Dan itulah Ustaz Aib yang dialami oleh baginda Rasul. Ya, ketika Rasul dilantik menjadi seorang nabi dan ya ketika baginda Muhammad dilantik menjadi nabi dan Rasul, itu kita bisa lihat Nabi Muhammad sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Ya, lingkungannya yang awalnya menyembah berhala, jangan menyembah berhala. Yang awalnya berzina, jangan berzina. Yang awalnya meminum khamr, jangan meminum khamr. Nah, aksi inilah yang kemudian berubah menjadi reaksi orang-orang tersinggung yang berbalik arah dari mulai cinta mereka menjadi membenci. Tapi itulah resiko dalam berdakwah, ya, itulah resiko dalam berdakwah. Mohon maaf para bapak, para ibu, serta seluruh adik-adik Sivitas Akademika Islam Al-Azhar 5 Cirebon, kita bisa cek ulama kiai di Indonesia banyak, ya. Itu kita lihat ketika ada yang menyuruhkan, ayo kita bersolawat, semua orang suka. Bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan agama mendonasikan, mensponsori supaya itu terjadi, ya, supaya berlangsung. Tapi ketika sudah ada agent of change, ya, orang-orang ulama yang ingin merubah keadaan, ini ada kemungkaran dirubah, ini ada perjudian dirubah, ini ada togel dirubah, itu kemudian mereka akan marah, mereka akan tersinggung. Nah, berarti belajar daripada sirah qoblal bi'sah, ba'dal bi'sah, perjalanan hidup setelah bi'sah ini seakan-akan ada kurikulum baru sebagai tantangan kita. Kita harus hidup menjadi agen perubahan. Kita harus beraksi, tidak boleh tinggal diri saja. Karena ayat yang pertama Ustaz Aib itu ketika beliau dilantik setelah Iqra ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Tapi setelah itu bangun dari tidur, ya. Jangan di rumah saja. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Ini adalah pilihan kita sebagai seorang muslim yang mengaku bermaulid, yang mengaku mencintai perjuangan Rasul. Kita harus memberikan beraksi ya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam lingkungan kita. Dari mulai hal yang terkecil, ya. Dari mulai hal yang terkecil. Orang tua melihat anaknya masih tidur, ya. Orang tua yang muslih, orang tua yang soleh, kasihan kalau anak dibangunin nanti barangkali melawan. Itu orang tua yang soleh yang baik. Tapi kalau orang tua yang muslih, dia akan tepuk kakinya, dek bangun, nak bangun, ini sudah waktunya subuh. Dia melawan, lawan lagi, nasihati lagi. Dan itulah pilihan hidup kita, tidak boleh netral. Dan kalau itu sudah kita lakukan para bapak, para ibu, insya Allah, ya, salah satu ayat Allah yang mengatakan wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslimun, ya. Allah itu tidak akan membinasakan satu kaum ketika masih ada para penduduknya yang muslih. Muslih itu artinya melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, jadi Allah tidak berfirman wa ahluha sholihun, orangnya pada baik, sementara melihat kemungkaran diam, tidak enak, barangkali nanti dianya marah, barangkali ribut, ya. Jadi itu tidak bisa kita lakukan. Muslih itulah yang harus kita lakukan. Nah, jadi untuk kajian Maulid Nabi kita, Ustaz Aib, paling tidak kesimpulannya adalah mari bersama-sama, ya, setelah kita menyiapkan mengedukasi anak-anak kita dengan keprihatinan, ya, membentuk anak-anak kita yang berakhlak. Setelah itu kita miliki ilmu mereka itu sudah miliki, jangan sampai kita lupakan agar mereka menjadi agen-agen perubahan dalam hidup. Dan itulah pesan daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah ridho dengan hidup yang kita jalani di dunia ini, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz dan LC yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan bulan Maulid 1442 Hijriah ini. Baik para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik Sivitas SMA 5 Al-Azhar Cirebon, sudah kita simak sendiri penjelasan dari Ustadz Nana yang menyampaikan tentang poin-poin bulan Maulid, dan juga kita harus mengkaji apa di dalamnya tentang bulan Maulid. Sudah dipaparkan semua oleh beliau. Silakan kita ambil hikmahnya dan semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi hidup yang berkah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, saya sebagai moderator akan mengakhiri acara pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.